Nah, Ustadz Muta'ali, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang sangat sederhana ini, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada kelompok akhlak Islami dan akhlak secara umum. Kalau kita perhatikan negara-negara maju, salah satunya adalah Selandia Baru, Swiss dan sebagainya, mereka adalah negara yang tingkat kriminalitas rendah, disiplin tinggi. Nah, ini apakah disebut mereka berakhlak padahal mereka tidak bertuhan Allah? Bagaimana menjelaskan fenomena ini, Ustadz? Baik, pertanyaan bagus Mas Agung nih ya. Jadi akhlak itu dia tidak sepadan ketika diterjemahkan itu dengan etik, dengan moral. Karena ada komponen akhlak yang tidak terdapat pada etik dan moral. Ya, kamus-kamus barat hari ini pun sama menerjemahkan adil tidak bisa hanya sekedar justice. Karena ada komponen adil yang tidak ada pada justice. Begitu. Sehingga sekarang mereka menerjemahkan apa adanya. Ya, akhlak is akhlak, adil is adil. Nah, akhlak dia lebih luas dari etika, dia lebih luas dari moral. Karena akhlak itu satu akar kata dengan kholako. Kholako itu subjeknya bisa makhluk, kholako subjeknya bisa khalik. Makhluk yang diciptakan. Ya, berarti isim maf'ul tuh kalau santri bilang tuh ya. Khalik yang menciptakan. Makanya Nabi mengatakan takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang sabar. Ada orang pinjam duit sekali, dua kali. Ya, kita masih sabar. Tapi keempat kali, kelima kali kita bilang begini, sabar itu ada batasnya. Enggak sabar juga dia berarti. Padahal Allah itu sabar tidak ada batasnya. Nah, jadi etika moral itu tidak sekedar baik menurut manusia. Tapi juga harus baik menurut Sang Pencipta. Al-Amin. Siapa yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi kita? Orang-orang sekitar, kufar Quraisy. Karena Nabi dalam pergaulannya, Nabi dalam sosialnya, dalam perniagaannya, jujur. Sehingga Nabi diberi gelar Antal Amin, kamu jujur. Tapi apakah Nabi ketika diangkat menjadi Nabi lalu melakukan Isra Mi'raj, mereka yang memberi gelar Al-Amin percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW? Lalu mereka bertanya, Abu Bakar percaya enggak? Itu Nabi Anda berangkat ke Palestina, setelah itu naik langit 1 ke 7 Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah landing lagi. Lebih dari itu aku percaya. As-Siddiq itu vertical honesty. Nah, akhlak itu menggabungkan keduanya. Dia ada horizontal honesty, ada vertical honesty. Begitu Mas Agung. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan kembali dengan pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.